Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan lapak pedagang pasar pagi di Kabupaten Pemalang terbakar. Diturunkan dari truk, sebuah ekskavator tergelincir dan masuk parit di tanjakan Desa Tegaron, Kabupaten Semarang. Sambut perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satu mal di Kota Semarang mengklaim miliki pohon Natal tertinggi. Ratusan lapak pedagang pasar pagi Pemalang terbakar pada Selasa petang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menjadikan api sulit dipadamkan. Kebakaran hebat Selasa dini hari terjadi di Pasar Pagi Pemalang. Banyaknya material kayu pada konstruksi lapak pedagang membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini pun memicu kepanikan karena api sangat besar dan cepat merambat ke lapak lainnya. Api juga melalap sejumlah ruko yang berada di area pasar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu lapak pedagang pakaian, kemudian merembet ke lapak lain. Untuk memadamkan api, petugas pemadam menurunkan 4 unit mobil damkar dan bantuan dari wilayah lainnya. Dari kios los nomor 5 di Pasar Kaki 5. Untuk penanganan damkar menurut jalan gimana, Mbak? Penanganan damkar cukup cepat menurut saya. Ya ada dari berbagai daerah. Bantuan suplai air bersih dari BPBD ada 2 unit dan dari PDAM turun ada 2 unit. Untuk armada damkar sendiri 4 unit. Ini kebetulan sudah ada komunikasi dengan kabupaten kota lain untuk bisa merapat ke kita. Belum diketahui penyebab asal api, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Usai memeriksa sejumlah saksi dan menggelar rangkaian penyelidikan, penyidik Polrestabes Semarang menetapkan sopir bus PO Cahaya Trans sebagai tersangka atas kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang 22 Desember lalu. Sopir cadangan ini terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Gilang hanya bisa menunduk pasrah. Dengan wajah penuh luka, sopir cadangan PO Bus Cahaya Trans ini hanya bisa menerima ketika polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka. Penyidik juga sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan supir daripada ataupun pengemudi dari bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tersebut sebagai tersangka. Pengemudi mengakui mengemudikan kendaraan dalam kecepatan yang cukup tinggi, namun dia tidak bisa memastikan berapa kecepatannya, sehingga ketika di depan terdapat tikungan yang cukup menurun, supir tersebut kaget. Pria asal Bukit Tinggi ini tak menyangka kecelakaan maut yang merenggut 16 nyawa ini akan terjadi saat dirinya tengah bertugas menggantikan sopir utama. Kepada korban mungkin meninggalnya atas jalan-jalan ini yang menyebabkan mereka hilang pekerjaan dari Semarang. Kecelakaan maut di kilometer 420 Simpang Susun Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah ini bukan hanya soal kelalaian pengemudi. Hasil rem cek 9 Desember lalu, ternyata bus naas ini dinyatakan tak layak jalan dan dilarang beroperasi. Bahkan bus itu juga tidak terdaftar sebagai bus antar kota antar provinsi maupun bus pariwisata. Akibat kecelakaan ini, 16 orang dari total 34 penumpang meninggal dunia. Sisanya kini terluka dan sebagian masih dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan visum, seluruh korban yang meninggal dunia mengalami luka parah di bagian kepala. Tersangka pun dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Sebuah ekskavator tergelincir saat hendak diturunkan dari atas truk di tanjakan menuju Desa Tegaron, Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang. Akibatnya alat berat tersebut terbalik dan masuk ke dalam parit. Inilah rekaman detik-detik alat berat yang sedang diturunkan terbalik hingga akhirnya masuk ke dalam parit. Peristiwa ini terjadi di Jalan Desa Tegaro, Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang. Saat ini truk pengangkut tak kuat menanjak sehingga harus menurunkan ekskavator yang jadi muatannya. Karena kondisi jalan menurun, ekskavator pun meluncur hingga akhirnya terbalik dan masuk ke dalam parit di tepi jalan. Saatnya itu sebenarnya mau dibawa ke Sepakung, mau buat ngeratain sana bandar wisata Galong. Oh, ini nggak kuat, mau diturunkan, kan langsung kan besi sama besi kan, licin dah, peleset ke bawah. Terus sekarang operatornya di mana, Pak? Operatornya sekarang baru pulang. Ini kan nunggu evakuasi dulu, mau ambil alat berat dulu dari Semarang, mau bawa sini. Mungkin malam ya sampai sini. Itu pas kejadian nggak hujan ya, Pak? Nggak hujan, alhamdulillah. Akibatnya operator alat berat tersebut mengalami luka di bagian kepala dan pinggang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Petugas Polres Sragen melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kabupaten Sragen. Kegiatan ini untuk memastikan tak ada barang berbahaya dan memberikan kenyamanan bagi umat Kristiani beribadah saat perayaan Natal. Sterilisasi Gereja Katolik Santa Maria di Fatima di Jalan Patimura, Sragen dilakukan dengan menggunakan alat metal detektor, kaca mirror, dan anjing pelacak. Petugas menyisir seluruh bagian gereja, mulai dari kursi jemaat, altar, hingga bagian luar gereja. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang-barang berbahaya yang dapat mengganggu kehusuan dan kenyamanan umat Kristiani beribadah Natal. Selain polisi, anggota TNI serta Ormas juga ikut melakukan sterilisasi di Gereja Kristen Jawa atau GKJ Sragen. Kegiatan sterilisasi di lokasi-lokasi gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Polres Sragen, meyakinkan betul situasi dalam keadaan aman, kondusif, tidak ada ancaman ataupun gangguan-gangguan yang sifatnya bisa membahayakan, terutama bagi warga jemaat gereja yang di wilayah hukum Sragen, dan meyakinkan betul supaya jemaat merasa aman dan nyaman, khusyuk dalam melakukan ibadah. Sementara itu, Polres Tegal juga memperketat pengamanan gereja saat perayaan Natal. Di Gereja Santo Yosef Mejasem, Kabupaten Tegal, polisi mengerahkan 1 regu personel Samapta, termasuk unit satwa untuk melakukan sterilisasi gereja. Seluruh ruangan gereja diperiksa menggunakan alat metal detektor, dan pengamanan gereja-gereja dilakukan oleh personel gabungan TNI Polri serta dibantu oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Proses yang melaksanakan sterilisasi oleh Polres ini berjalan dengan baik, dan proses pengamanan yang dilakukan oleh anggota benar-benar sesuai protap yang sudah ditentukan. Ini dilakukan di semua gereja? Kita lakukan semua gereja. Kita laksanakan sterilisasi secara bergantian. Sambut perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satu mal di Kota Semarang memamerkan dekorasi pohon Natal raksasa. Pohon itu diklaim sebagai yang tertinggi di Kota Semarang dengan ketinggian 15 meter. Pohon Natal setinggi 15 meter ini berdiri megah di area luar ruangan salah satu mal di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Tema White Christmas ditonjolkan melalui ornamen seperti patung bola salju, rusa, dan kotak kado yang menciptakan nuansa Natal ala Eropa. Antusiasme pengunjung sangat tinggi. Banyaknya pengunjung berfoto di sekitar pohon Natal yang kini menjadi ikon perayaan Nataru di Kota Atlas. Tadi itu dari pengasuh ada yang bilang itu di BSB itu ada pohon Natal tertinggi di mallnya, terus mau anak-anaknya kan gitu, jadinya kita juga mau ya sekalian jalan-jalan juga kan liburan. Pohon Natalnya kan tinggi dan besar.
besar gitu. Vibes Christmasnya kerasa nggak di sini? Kerasa banget. Apalagi ada hiasan-hiasan kecilnya juga di sini kan. Jadi ya, kerasa banget. Selain dekorasi, pihak mall juga menyiapkan rangkaian acara menarik selama masa Nataru. Acara tersebut meliputi pertunjukan musik, Sinterklas, keroncong, hingga puncak perayaan Tahun Baru dengan pertunjukan kembang api. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.